Hai, selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama dengan saya Yustiani Frastika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita sama-sama akan membahas mengenai hukum Archimedes. Nah, tentunya untuk kalian yang ingin mantap mempelajari tentang hukum Archimedes harus tahu dulu nih, atau minimal tahu perbedaan antara massa jenis dan juga berat. Yuk kita simak bersama. Pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan bernama Archimedes. Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida atau zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi sebenarnya hukum ini menjelaskan adanya keterkaitan antara gaya berat dan gaya ke atas pada suatu benda ketika benda termasukkan ke dalam fluida atau zat cair. Jadi gaya ke atas yang dimaksud ini adalah gaya angkat atau biasa disebut dengan gaya Archimedes ya. Jadi akibat adanya gaya angkat atau gaya apung ke atas, tentunya benda yang ada dalam fluida tersebut beratnya akan mengalami pengurangan. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, misalnya saya punya suatu wadah yang terisi penuh dengan air. Kemudian saya meletakkan suatu benda di sini. Nah, benda ini akan mengalami apa? Akan mengalami yang namanya gaya angkat. Tuliskan dengan FA atau gaya apung ya. Nah, benda tersebut juga memiliki yang namanya berat pastinya. Kemudian, bagaimana persamaan dari hukum Archimedes bisa dituliskan? Nah, secara matematis persamaannya dituliskan seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan penjabaran persamaan seperti ini? Nah, penjabaran persamaannya ini berawal dari sini. Dari kalian tahu ya bahwa gaya itu sama dengan berat ya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah gaya apung, yang berat yang dimaksud adalah berat fluida. Nah, fluida atau zat cair ya. Kita bisa tuliskan lagi FA sama dengan, kalian tahu ya bahwa berat itu adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Massa dikalikan dengan gravitasi. Sekarang harus tahu dulu nih, apa perbedaan antara berat dan massa. Massa itu adalah suatu ukuran jumlah materi dalam suatu benda. Jadi massa itu adalah ukurannya, ukuran jumlah materi pada suatu benda. Dan itu biasanya dilambangkan dengan M dan satuannya dalam kilogram. Nah, kalau berat itu berbeda lagi. Berat itu adalah ukuran dari jumlah gaya yang bekerja pada massa karena percepatan akibat gravitasi. Sehingga di sini persamaannya akan dituliskan seperti ini. W itu adalah massa dikali dengan gravitasi. Sehingga yang ada dalam pikiran kita adalah ketika kita sudah berbicara tentang berat, berarti massa itu sudah dipengaruhi oleh gravitasinya. Paham ya sampai di sini? Nah, sehingga kalau dari contoh yang tadi saya sempat bilang, saya punya suatu wadah yang berisi air penuh. Ketika suatu benda diletakkan di atas, yang ada di nalar kita adalah volume air ini kan terisi penuh ya, tentunya akan tumpah ya ketika kita taruh suatu benda di sini di atasnya. Nah, volume air yang tumpah ini sama dengan volume dari benda yang tercelup. Jadi, volume fluida yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup ke dalam fluidanya.
Sehingga persamaannya bisa dituliskan seperti ini. Massa fluida itu sama saja dengan rho fluida dikalikan dengan volume dari fluida. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan massa jenis? Massa jenis itu adalah densitas atau kerapatan. Nah, disebut pengukuran massa setiap satuan volume benda. Jadi kalian tahu ya, kalau massa jenis itu sebenarnya massa dibagi dengan volume. Jadi ada hubungannya dengan volumenya di sini. Sehingga kalau dari keterangan di sini, coba kalian lihat, satuan dari rho itu massa jenis ya. Rho F itu berarti fluida. F fluida. Satuannya adalah kilogram meter per meter kubik. Jadi sesuai dengan satuan di sini, massa itu adalah kilogram, volume satuannya adalah meter kubik di dalam SI ya. Sehingga dari yang sudah kita jabarkan ini bisa dituliskan lagi, persamaannya menjadi FA sama dengan M nya kita gantikan dengan rho dikali V. Berarti rho fluida dikalikan dengan volume fluida, biar lebih jelas saya tuliskan BF. Ini maksudnya volume benda yang tercelup di dalam fluida atau cair. Nah, dikalikan dengan apa? Dikalikan lagi dengan G-nya. Tuliskan seperti ini, sehingga persamaan dari hukum Archimedes secara matematis dituliskan. Ini ya. Keterangannya bisa kalian lihat dengan jelas. Untuk FA itu apa, rho F itu apa, volume benda yang tercelup dalam fluida, dan G adalah percepatan gravitasi. Nah, sekarang bagaimana keadaan benda ketika benda berada dalam fluida atau cair? Kita punya 3 keadaan nih. Keadaan yang pertama yaitu terapung. Benda yang terapung kalau kalian amati itu apa sih? Ya, kapal laut ya. Kapal laut itu tidak tenggelam, tapi mengalami yang namanya keadaan terapung. Nah, sebuah benda dikatakan terapung jika benda tersebut tercelup sebagian di dalam cair. Tercelup sebagian, kalian bisa lihat nih, ada gambarnya di sini. Jadi tidak tercelup seluruhnya, tapi tercelup sebagian saja. Jadi ini ada gaya ke atas, gaya apung, kemudian dipengaruhi dengan namanya berat juga ya. Nah, dalam keadaan terapung, volume benda itu, jadi volume benda yang tercelup di dalam fluida atau cair itu lebih kecil daripada volume benda sebenarnya. Jadi kalau kalian mengukur volume benda ketika berada di udara dengan volume benda ketika berada dalam fluida itu pasti akan berbeda. Sehingga di sini jelas bahwa berat benda sama dengan gaya ke atasnya. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa massa jenis rho, massa jenis dari benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida. Jadi dalam keadaan terapung, suatu benda memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada massa jenis fluidanya. Jelas ya? Kemudian bagaimana dengan keadaan benda ketika benda tenggelam? Nah, ketika benda tenggelam, terlihat di sini benda tercelup seluruhnya ya. Benda tercelup seluruhnya berada di dasar suatu fluida. Di sini terlihat gambarnya. Tetap sama ya, masih dipengaruhi oleh gaya apung dan ada gaya beratnya. Nah,
Sebuah benda akan tenggelam di dalam suatu zat cair atau fluida jika berat benda lebih besar daripada gaya ke atas. Ya, jadi dengan kata lain, sebuah benda akan tenggelam di dalam suatu fluida jika massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis zat cair atau fluidanya. Nah, bisa kita tuliskan berarti di sini volume dari benda itu sama dengan volume zat cair yang dipindahkan. Volume dari zat cair yang dipindahkan. Zat cair yang dipindahkan ya. Jadi bukan volume fluidanya, tapi volume fluida atau volume zat cair yang dipindahkan. Nah, di sini yang dipindahkan. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa massa jenis benda dalam keadaan tenggelam itu lebih besar daripada massa jenis fluidanya. Nah, kemudian bagaimana dengan keadaan yang terakhir? Kalian bisa lihat pada gambar ya, dalam kondisi melayang. Nah, jadi suatu benda dikatakan melayang jika benda tersebut tercelup seluruhnya tapi tidak mencapai dasar. Jadi tercelup tapi tidak sampai tenggelam. Nah, suatu benda akan melayang dalam suatu fluida jika berat benda sama dengan gaya ke atasnya. Jadi dalam keadaan melayang, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Volume dari benda itu sama dengan volume dari zat cair yang dipindahkan. Pindahkan ya. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa di sini massa bahwa massa jenis dari benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Jadi dalam keadaan melayang, massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluidanya. Nah, dari ketiga keadaan benda di dalam fluida atau zat cair ini cukup jelas ya. Nah, sekarang bagaimana dengan penerapan hukum Archimedes? Contohnya adalah kapal selam. Nah, jadi kapal selam ini mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa dalam kondisi tenggelam, melayang, ataupun mengapung di permukaan air. Dengan cara seperti apa? Jadi sebenarnya badan kapal ini konstruksinya dibuat sedemikian sehingga memiliki yang namanya rongga udara. Fungsinya untuk apa? Ya sebagai tempat masuk dan keluarnya air dan udara. Jadi ketika dalam keadaan mengapung, pastinya rongga akan terisi dengan udara, sehingga volume air yang dipindahkan sama dengan berat kapalnya. Jadi ini sangat sesuai dengan prinsip Archimedes, di mana kapal selam akan mengapung. Begitu juga keadaan di mana kapal dibuat dalam kondisi melayang maupun mengapung. Jadi massa jenisnya yang diatur di situ. Kalau dalam keadaan melayang, ya dibuat sehingga massa jenis dari kapal selam itu sama dengan massa jenis dari air laut, sehingga kondisinya bisa dalam keadaan melayang. Karena rongga udara inilah volume air laut yang dipindahkan oleh kapal tersebut cukup besar, sehingga sesuai sekali dengan prinsip Archimedes.
di mana kapal laut mendapatkan gaya aku yang cukup besar untuk menahan bobot kapal yang sangat besar sehingga kapal dapat mengapung di permukaan air laut. Nah, yang terakhir, balon udara. Bagaimana dengan balon udara? Mengapa bisa balon udara ini melayang ya di udara? Jadi sebenarnya penerapan hukum Archimedes ini tidak hanya berlaku pada zat cair atau fluida, bisa juga pada benda yang berisi gas juga. Nah, jadi balon udara ini agar dapat melayang di udara akan diisi oleh gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Tentunya untuk lebih memahami kita harus mengaplikasikannya dalam contoh soal. Soal yang pertama, sebuah benda ditimbang di udara dengan menggunakan neraca gas yang beratnya menjadi 50 Newton ketika ditimbang ya. Kemudian benda tersebut ditimbang sambil dicelupkan seluruhnya ke dalam sebuah wadah berisi air. Beratnya menjadi 40 Newton. Ini kalian lihat di sini bahwa ada pengurangan berat ya. Beratnya sudah berubah menjadi lebih ringan. Mengapa? Ini karena ada pengaruh sekali lagi gaya angkat. Apabila massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah yang pertama gaya ke atas yang dialami benda, yang kedua massa jenis benda tersebut. Nah, kalau ada soal seperti ini, baiknya kalian menjabarkannya dengan menuliskan apa saja sih yang diketahui. Apa saja yang diketahui? Yang pertama, berat ya, berat benda ketika di udara ini adalah 50 Newton. Kemudian berat benda ketika benda tersebut dicelupkan ke dalam air 40 Newton. Nah, diketahui bahwa rho fluidanya adalah 1000 kg per meter kubik. Kemudian percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yang pertama adalah FA. Kemudian massa jenis itu rho ya, jadi rho bendanya itu berapa? Kita buat penyelesaiannya di sini. Penyelesaian untuk poin A. Bagaimana caranya? Nah, F itu kan sama dengan W ya, sehingga di sini kita bisa tuliskan FA itu sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat benda ketika benda tersebut tercelup dalam fluida, sehingga langsung saja 50 Newton. Ini 50 Newton dikurangi dengan 40 Newton hingga menjadi 10 Newton. Jadi ini ya pesannya untuk gaya angkat. Kemudian kita selesaikan untuk poin B nya. Jadi menggunakan persamaan ini dari Archimedes, FA itu sama dengan rho F dikali dengan volume benda yang tercelup dalam fluida dikalikan dengan gravitasi. Nah, untuk mencari massa jenis dari benda, kita harus tahu dulu volume dari benda yang tercelup dalam fluida. Jadi, kita tuliskan di sini volume benda yang tercelup dalam fluida. Ini kalau kita pindahkan ruas, persamaannya menjadi seperti ini. FA dibagi dengan rho fluida dikalikan dengan gravitasi. Kemudian tuliskan sini FA-nya kan sudah diketahui tadi ya, kita sudah cari 10 Newton. Nah, dibagikan dengan rho F-nya. Rho F-nya berapa? 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan 10 meter per sekon kuadrat, sehingga mendapatkan hasilnya itu adalah 0,001 meter kubik. Kemudian setelah itu kita mencari lagi nih rho
dari bendanya, masa jenis dari bendanya. Massa jenis itu kan sama dengan massa dibagi dengan volume. Yang dimaksudkan sini adalah massa bendanya dan volume bendanya. Nah, massa itu kan sama saja dengan berat dibagi dengan gravitasi. Nah, W itu kan sama dengan M dikali dengan G. Berarti kalau kita mau mencari M, berarti W dibagi dengan G. Ya, W di udara ini maksudnya. Jadi W di udara tadi berapa? W di udara itu adalah 50. 50 dibagi dengan 10, kita mendapatkan nilai di sini, Kak. Sehingga kita sudah dapat nilainya itu, berarti kita tuliskan rho benda itu sama dengan 5, massa satuannya kilogram ya, 5 kilogram dibagi dengan volume benda. Tadi kita sudah dapat volume benda yang tercelup di dalam benda. Jadi ini 0,001 meter kubik. Sehingga hasilnya adalah 5.000 kilogram per meter kubik. Jadi untuk massa jenis benda yang kita peroleh adalah 5.000 kilogram meter kubik. Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang kedua, sebuah benda dengan volume 8.000 cm kubik dan massa jenis 1.500 kg per meter kubik tercelup di dalam air seluruhnya. Jika massa air 1.000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah yang pertama besar gaya ke atas yang dialami benda, kemudian berat benda di dalam air. Tentunya baiknya saya sarankan kalian bikin penjabaran dulu nih. Apa saja yang diketahui? Yang pertama, volume benda. Jadi, volume benda. Ini keadaannya adalah volume benda ini sudah tercelup di dalam air seluruhnya. Ya. Jadi volume benda ini sudah tercelup di dalam air seluruhnya. Jadi kita bisa menuliskan seperti ini, volume benda yang tercelup dalam fluida sama juga dengan volume fluidanya, sama ini ya sebenarnya. Nah, kalian tahu bahwa satuan dari volume itu kan meter per kubik dalam SI. Tapi di sini satuan yang diketahui adalah cm kubik, sehingga kalian harus mengubahnya dulu. Kalau diubah, ini berarti menjadi berapa? 0,008 meter kubik. Massa jenis dari benda yang tercelup. Nah, rubinnya itu sama dengan 1.500 kg per meter kubik. Kemudian sejenis air itu 1.000 kg per meter kubik. Nah, percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Doa. Dikali dengan volume VF maka dengan gravitasi. Nah, rho-nya berapa? 1.000 kg per meter kubik dikalikan dengan volume benda dalam fluida. Itu adalah 0,008 meter kubik kali gravitasinya 10. Jadi kita mendapatkan nilainya di sini kalau sudah dikalikan. Gaya ke atas. Jadi inilah gaya yang dialami benda. Kemudian kita mencari poin B-nya. Berat benda di dalam air. Berapakah berat benda di dalam air? Jadi
Kan F itu sekali lagi sama dengan W ya. Jadi jika F itu sama dengan W, kita bisa tuliskan seperti ini. W sama dengan rho benda dikalikan dengan volume benda dalam fluida kalikan dengan G. Jadi T 1500 kg per meter kubik dikalikan dengan volumenya berapa tadi? 0,008 meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat sama dengan dikalikan mendapatkan 120 ton. Nah, kita mau mencari W. Ini kan tadi W di udara. Berarti W di dalam air itu adalah W udara dikali dengan gaya angkat. Sama dengan 120 Newton dikurangi 80 Newton sehingga menjadi 40 ton. Jadi inilah berat benda ketika benda di dalam air. Nah, demikianlah penjelasan mengenai hukum Archimedes. Jika kalian punya pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa.